Oke, anak-anak, kita mulai ya pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Oke, hari ini sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Yang mana berdoa untuk hari ini kemarin sudah dipimpin oleh Mas Wahid ya. Berarti hari ini gantian. Sekarang yang mimpin doa yaitu Mas Evan. Yuk Mas Evan, dipimpin doanya ya. Iya Pak. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih disampaikan kepada Mas Evan yang telah membimbing doa hari ini. Semoga doa kita diterima oleh Allah dan dijadikan Allah kita semua menjadi anak-anak yang solih, dan menjadi qurrata a'yun. Oke, kali-kali Bapak sampaikan ketika berdoa sikapnya ditata. Kenapa nak? Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, insya Allah akan diterima. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-du'a wal ibadah. Doa itu sebagian dari ibadah. Jadi orang yang beriman itu berarti orang yang suka berdoa. Dan berdoa itu artinya meminta. Bukan berarti orang yang ahli ibadah itu nggak mau minta. Itu namanya sombong. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak absen ya. Wahyu Ekawati. Hadir Pak. Oke. Uci Hidayah. Ada Pak, hadir. Oke, terima kasih. Mbak Rizka Prasetya. Iya Pak, saya hadir. Oke, Mbak Dwi. Hadir Bapak. Hadir. Mas Wahid, hadir Mas Wahid. Hadir Bapak. Oke, selanjutnya Mbak Indah. Mbak Indah hadir. Hadir Pak Ustadz, hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Mbak Altila. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Mbak Lulu. Mbak Lulu sudah berada sekolah Mbak Lulu. Sudah masuk. Oh sudah ya, sudah bisa gabung ya. Alhamdulillah. Mbak Lulu sama Mbak Eka, Mbak Wahyu, anu ya, join ya. Rumahnya dekat Bapak. Oh, rumahnya dekat. Oke, lanjut ya. Mbak Ari sudah datang, sudah masuk Mbak Ari. Hadir Pak Guru. Oh, alhamdulillah. Hadir Pak Guru. Oke, terima kasih. Mas Evan sudah hadir ya, tadi mimpin doa ya Mas Evan. Mbak Tri, sampun hadir? Hadir Pak Guru. Oke, alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya. Oke, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih karena hari ini semuanya bisa hadir tepat waktu, bisa ikut doa bersama. Anak-anak, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Jenis-jenis sudut Pak. Sudut Oh, Bapak. pintar sekali Mbak Dwi. Coba Mbak Dwi, jenis-jenis sudut itu ada berapa Mbak Dwi? Disebutkan. Ada 4 Pak. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan ada sudut lurus. Alhamdulillah. Berarti kemarin yang Bapak sampaikan, Mbak Dwi benar-benar memperhatikan. Sekarang Bapak tanya, siapa yang tahu apa itu sudut lancip? Saya Pak. Ya. Sudut yang besarnya 60 derajat. Oke. Tidak sampai 90 derajat Terima Pak. kasih Mbak Uci, pintar sekali. Selanjutnya, kalau Bapak tanya sudut siku-siku. Saya Pak. Siapa? Oh Mbak Indah, ya Mbak Indah silakan. Ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besar, sudutnya 90 derajat tepat Pak. Lanjut. Ya, Tadi yang disampaikan Mbak Dwi tadi yang nomor 3 sudut tumpul. Siapa ya yang kira-kira ya bisa menyebutkan sudut tumpul? Saya Bapak. Oh Mas Wahid, ya silakan Mas Wahid. Sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 derajat Bapak.
sampai berapa? 180 derajat, Pak. Alhamdulillah, Mas Wahid, pintar sekali hari ini. Lanjut, yang terakhir, sudut lurus. Apa itu ya sudut lurus? Ada yang bisa tahu? Saya tahu, Pak. Oh iya, Mbak Tri. Silakan, Iya. Mbak. Sudut lurus itu sudut yang besarnya 180 derajat tepat. Betul ya, Pak? Alhamdulillah. Mbak Tri, Oke, Bapak Pak. tanya, apa sih maksudnya tepat itu? Pas gitu loh, Pak. Pas ya, jadi nggak kurang, nggak lebih. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah materi kemarin sudah kalian pahami. Berarti sekarang Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang mengukur dan membuat sudut. Ya, apa sih Bapak tujuannya belajar itu untuk materi sudut? Yang pertama nanti biar kalian bisa mengukur sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus. Kemudian kalian juga bisa menerapkannya, menggambar bentuk-bentuk sudut. Oke, sebelum Bapak terangkan, kalian lihat video dulu ya, diperhatikan, dipahami, tolong khusyuk, tidak usah rame. Ya. Khusyukan. Anak Asanti Usuk. Anak Asanti Usuk. Ya, oke, terima kasih. Sebentar ya, Bapak tampilkan dulu. Ini masih loading ya. Oke, Nana, bisa dilihat ya. Mbak Tri bisa kelihatan, Mbak Tri? Enggak, Pak. Oke. Nah, Bapak tampilkan ya. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Suaranya dengar? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Ini disebut dengan sudut lancip ya. Nah, ini yang materi kemarin ya, sudut lancip. Bapak teruskan ya. Cara mengukur sudut. Nah, ini ya, materi hari ini sekarang kita belajar cara mengukur sudut. Ini tolong didengarkan baik-baik. Oh ya, lupa Bapak tanya. Untuk busurnya sudah disiapkan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Ya, oke. Alat yang kita gunakan adalah sudut derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan. Coba Bapak pengen lihat, ditunjukkan apakah kira-kira busur kalian sudah sama yang seperti Bapak contohkan ini? Iya, Lihat Bapak. busurnya masing-masing. Iya, Sama ya? Bapak. Saya punya gitu. Beli di kantin sekolah Sama kemarin. ya. Nah. Oke, terima kasih kalau sudah sama, alhamdulillah. Soalnya beberapa busur itu ada yang tipenya itu, kalau tengahnya yang ada lubangnya, itu sarannya Bapak jangan dibeli. Perhatikan ya. Sudut derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Sambil melihat video, sambil dilihat busurnya anak-anak, biar paham. Dan untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah, ini bagian-bagian dari busur ya. Selanjutnya cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan busur. Anak-anak, ini ilmu secara teori. Jadi nanti tolong dipahami langkah-langkahnya. Nanti kita lihat prakteknya. Pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan Kaki sudut, jadi bagian-bagian busur, anak-anak harus paham mana yang titik pusat, mana yang termasuk kaki sudut, ya, ini harus paham. garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya, perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Sekarang kita praktekkan saja ya. Adik-adik bisa. Ini ya, anak-anak, Mas Wahid, Bapak tanya, ini sudut apa, Mas Wahid? Sudut lancip, Bapak. Nama sudutnya KLM apa LMK? Sudut KLM, Bapak. Oke, pinter. Teman-teman yang lain diingat-ingat ya, sudut itu acuannya di pertemuan dua garis lurus. Nah, di sini ini sudutnya. Ya, jadi kalau menyebutkan boleh seperti Mas Wahid, KLM atau MLK.
K. Jadi L-nya selalu di tengah. Next, perhatikan ya. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut, yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Nah, perhatikan. Oke anak-anak, tadi malam sudah Bapak share LKPD-nya. Sekarang sudah di print? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, sekarang kalian praktek, tempelkan busur kalian pada sudut yang ada di LKPD yang Bapak share tadi malam. Silakan ditempelkan ya. Seperti contoh ini, lihat bentuk sudutnya sama busurnya. Pastikan angka 90 tidak kebalik. Yo. Perhatikan ini sudah ya, sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Oke anak-anak, sudah paham cara mengukurnya? Sekarang dicoba diukur bareng-bareng ya. Diukur. Nanti yang mengalami kesulitan silakan tanya. Ya, silakan. Oh ya, kalau mengalami kesulitan, kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Untuk kelompoknya, Bapak beri kesempatan untuk memilih sendiri. Yang penting bekerja ya, Nak. Tidak boleh main chat yang lain. Oh, alhamdulillah, oke ya. Sudah selesai semua ya? Oke, bagus. Sekarang Bapak mau membuat evaluasi, mengambil penilaian untuk kalian. Semuanya dilihat di kolom chat. Bapak kasih link Google Form ya. Nanti linknya bisa diklik, kemudian dikerjakan. Sambil kalian ngerjakan, sambil Bapak cek ya hasilnya. Teman-teman, ini loh ada temannya yang sudah bagus, sudah KKM. Mbak Dwi, alhamdulillah. Mbak Indah, teman-teman, ini loh perhatikan. Mbak Indah ini nilainya sempurna, teman-teman. Mbak Indah, Bapak boleh tanya? Ya, Pak. Mungkin Mbak Indah bisa disampaikan, kok bisa dapat nilai sempurna? Bagaimana caranya Mbak Indah? Karena belajar. Pak Guru kan Belajarnya? janji, kalau dapat 100 mau dikasih hadiah. Alhamdulillah. Ya, nanti Bapak akan juga kasih hadiah ya buat Mbak Indah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Indah. Teman-teman, ini loh dilihat loh temennya Mbak Indah ini loh bagus ya. Karena apa? Sesuai hadis Rasulullah, manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, kalian sebagai orang Islam harus percaya dengan hadis Rasulullah. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah itu adalah makhluk yang wajib kita ikuti sebagai contoh. Loh, Mas Epan, nilainya 60. belum KKM. Mau dapat 60 Pak, sulit toh, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu, Mas Epan remedi ya, dikerjakan lagi ya, jangan di log out. Iya, Pak. Yang sudah bisa disampaikan, bisa dikirim, bilang ke Bapak ya, Pak, saya sudah selesai. Oke, anak-anak, karena mengingat waktu, dan nanti yang belum selesai, tetap Bapak tunggu. Sebelum Bapak kirim, Bapak mau tanya kepada Mas Epan, tolong disimpulkan hari ini kira-kira materi belajar kita tentang sudut ini bagaimana? Ada 4 ya, Pak ya. Ya. Sudut lancip, kusiku, sudut lurus. Betul. Terima kasih. Jadi anak-anak, hari ini kita alhamdulillah sudah belajar tentang sudut. Untuk pertemuan selanjutnya nanti tolong Bapak berpesan, setiap kali belajar tolong semangatnya ditingkatkan. Meskipun kita tidak bisa tatap muka, kita tetap bisa belajar. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah. Jadi zaman sekarang ini belajarnya dari rumah, Nak ya. Sebenarnya Bapak juga kangen sekali sama kalian, pengen ketemu dengan kalian. Akan tetapi karena situasi dan kondisi yang seperti ini yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, jadi meskipun pembelajarannya pakai online, Bapak harapkan belajarnya tetap semangat. Kemudian ketika masuk juga tepat waktu. Tadi Mbak Wahyu tadi agak terlambat ya, enggak apa-apa. Kalau terlambat karena sinyal, Bapak bisa maafkan. Tapi kalau terlambat karena ketiduran, ini nanti masuk catatannya Bapak. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Maka Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.